Dan saya bersyukur pagi ini secara resmi melalui tahapan-tahapan latihan yang saya lakukan, saya bisa mencapai di tempat ini untuk menjadi keluarga besar Korps Baret Merah. Ini suatu kebanggaan. Perjalanan yang panjang dari tahun 76, 30 tahun lebih saya mengejar, sehingga pada saat tugas operasi ibu saya berpesan, kamu jangan mau kalah dengan Baret Merah. Tujuannya bukan sombong, tapi agar kamu mengejar itu semuanya. Sehingga saya bersyukur pagi ini saya resmi menjadi keluarga besar Korps Baret Merah. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihan seberat apapun, latihan sekeras apapun, tidak boleh ada korban. Saya ulangi, latihan seberat apapun, latihan sekeras apapun, tidak boleh ada korban. Mengapa demikian? Karena modal dasar dari prajurit-prajurit komando adalah terpilih dari sekian banyak prajurit-prajurit, dipilih yang terbaik. Satuan ini diberi prioritas untuk memilih prajurit-prajurit yang terbaik dari ribuan setiap saat, dan tidak boleh disembunyikan. Dites secara psikologi. Jadi sebagai prajurit komando, belum jadi prajurit pun, dia adalah prajurit-prajurit terpilih. Jadi tidak boleh ada latihan menjadi korban. Untuk itu saya mengikuti latihan demi latihan untuk mengetahui bagaimana prosedur latihan, bagaimana pelatih melatih, dan bagaimana faktor keamanan diperhitungkan dengan teliti. Makanya saya lakukan patroli dengan heli. Saya lakukan rappelling di Tugu Piramid. Semua saya lakukan. Saya lakukan serbuan dengan heli, dengan duduk tepi heli. Semua saya lakukan. Tetapi saya berpikir, saya melihat apa yang dilakukan oleh pelatih. Dalam si Palembang, saya ikuti semuanya. Saya tidak banyak bicara. Sampai tadi malam, renang taktis saya lakukan. Dari Cilacap ke Nusa Kambangan saya lakukan. Dan sengaja saya atur sedemikian rupa. Biasanya pelaksanaan renang taktis pada pagi hari atau siang hari, tapi tadi malam dilakukan pada malam hari. Ini semuanya untuk saya bisa mengetahui kalau malam hari bagaimana mereka. Bagaimana dengan stick yang tanda yang menyala, fosfor, bagaimana pengamanannya. Ada beberapa koreksi. Ada beberapa koreksi yang mendasar yang harus saya sampaikan dalam forum ini untuk para pelatih. Yang pertama, memang benar setiap serangan, serbuan, teriakan, rimba. Kalau serbuan betul. Kayak manakala kamu melakukan patroli TPRAG, tidak boleh sebelum menembak kamu teriak duluan. Ini prinsip yang perlu saya ingatkan. Karena perlu kesenyapan, kecepatan, dan ketepatan. Tetapi begitu kamu melakukan serbuan, teriakan itu yang keras untuk menghancurkan personil musuh. Itu benar. Ingat, setiap prajurit apabila dilatih pada saat latihan dasar komando, itu akan membekas di kepalanya. Dan itu akan dilakukan dan susah berubahnya. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian, laksanakan latihan PJD atau latihan apapun juga. Laksanakan dengan berbicara dalam drill teknis.
Contohnya, saya sebagai perintis, saya sebagai orang nomor 2, dalam latihan teknis di lapangan terbuka, saya harus mengatakan, pada saat orang nomor 1 laras yang ke kiri, maka saya laras harus ke kanan. Saya menyapu dari bawah kiri, terus kembali lagi ke atas. Saya melangkah ke kanan, maka laras saya ke kiri, dan pelewat depan ke kanan. Saya melihat ke depan, apabila ada tembakan dari arah jam 11, maka saya lari ke pohon ini. Sambil saya melihat teman saya di mana, menembaki sasaran. Selanjutnya saya akan laksanakan terbuan. Saya ke pohon ini, itu dibicarakan, teriak, sehingga pelatih hanya melihat saja. Teriakannya benar nggak? Itu diucapkan terus. Ini adalah proses untuk memasukkan memori ke dalam otakmu. Dilakukan berulang-ulang. Setelah itu dalam pelaksanaan yang sebenarnya tidak bicara, tetapi otomatis dalam otakmu kamu selalu akan berpikir setiap langkah. Sehingga begitu ada tembakan, tidak usah kamu perintah, nalurimu akan bergerak kepada perlindungan-perlindungan yang ada. Ini berdasarkan riset untuk membiasakan membuat naluri. Latihan harus diulang-ulang sampai 150 kali. Diulang-ulang sampai 150 kali. Tetapi dengan berbicara, latihan teknisnya, maka cukup setengahnya, bahkan bisa 60 kali. Ini berdasarkan penelitian yang berulang-ulang. Dan ini dilakukan oleh pasukan-pasukan khusus. Ini rahasianya. Jadi kalau PJD, drill teknis harus dengan bicara. Saya di belakangnya ini, saya menunduk. Kenapa menunduk? Karena di atas saya ada jendela. Pada saat satu masuk ke kanan, saya masuk ke kiri. Yang saya tembak adalah musuh dari kiri dulu. Terus sampai 1 meter di sebelah kanan orang nomor 1. Ini teriak, sehingga pelatih lihat. Begitu saya teriak, saya maju ke kanan tapi harus ke kiri. Saya belok ke kiri tapi ke kanan. Salah kan? Pelatih cuma ingetin, ya kamu salah tadi. Yang kamu lakukan ke kiri kok kamu ke kanan. Ini benar-benar harus dilakukan pada saat latihan dasar komando. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan para pelatih bahwa yang kamu latih adalah prajurit-prajurit yang sudah diteliti, yang sudah diperiksa secara psikologis, pemberani, pantang menyerah, cenderung nekat. Itu ciri khasnya. Sehingga apabila salah melatih, dia akan sangat berani dan sangat nekat dan berakibat fatal. Nah, untuk ini maka harus benar-benar memahami dasar setiap prajurit komando. Setiap prajurit komando dipilih secara psikologis adalah pemberani, cenderung nekat, dan pantang menyerah. Sehingga dalam latihan, bukan yang menanyakan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang tidak sehat, itu harus diamati betul. Diamati betul. Karena manakala orang mengalami sakit, tetapi motivasi dia tinggi, sakit itu akan dikalahkan dengan motivasinya. Dan ini sangat berbahaya, karena manusia ada batas-batas kemampuan manusia. Dia kalau dia cuma pusing biasa, tetapi kalau sakit yang lainnya, ini harus diamati betul, dilihat betul. Karena kalau tidak, karena kemampuan motivasi yang tinggi, maka cadangan yang ada dalam tubuhnya dia habiskan. Sehingga begitu dia habis juga nyawanya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini yang harus dipegang oleh para pelatih. Sehingga modal dasar prajurit komando yang memang langka bisa benar-benar dimanfaatkan, prajuritnya dilatih dengan benar. Contohnya tadi malam, karena sudah pernah mengalami latihan yang sama, maka pada saat menang taktis, tidak bertanya, tidak mengecek arus kecepatannya berapa, arahnya dari mana. Sehingga yang pertama loncat, saya kaget, loncat cukup cepat ke sana. Saya tanya sama pelatih, harus kemana? Berlawanan ternyata.
dari kanan ke kiri, sehingga saya bilang ini nggak akan sampai. Akhirnya pada saat penerangan taktis, saya harusnya di tengah-tengah, saya ke kiri. Saya ke kiri, karena saya menghitung, tidak mungkin selalu saja tidak akan sampai. Saya ke kiri pun terbawa arus. Akhirnya pada saat terakhir, saya potong ikutin arus sampai ke kiri. Yang lainnya tidak sampai. Jangan bohong. Terpaksa ditarik, karena kalau tidak tarik, hilang dia. Dan tidak mungkin dia punya kemampuan manusia yang bisa melawan arus alam. Ini hal-hal prinsip kecil, tetapi perlu diperhatikan betul. Kenapa demikian? Karena operasi yang dilakukan pasukan komando hitungannya detik. Saya ulangi, hitungannya detik. Salah satu waktu berakibat fatal. Sudah waktunya mengevaluasi, setiap saat mengevaluasi dalam perkembangan situasi yang ada. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena saya sangat bangga. Justru saya ikut latihan seperti ini, sehingga saya dianggap sebagai wargamu, sebagai bapakmu. Dan saat seperti ini, di pantai permisahan ini, saya perintahkan bahwa pasukan khusus TNI Angkatan Darat kembali kepada seperti RPKAD yang dulu. Kamu tidak akan ikut lomba-lomba. Porak tidak ada lagi ikut. Bukannya kamu tidak bisa menang, tidak. Mengapa demikian? Kalau kamu ikut porak, ada tim sepak bola minimal 15, ada tim voli minimal 10, ada tim renang minimal berapa, ada tim lain-lainnya. Berarti kamu tidak melaksanakan latihan kurang lebih minimal 2 bulan. Yang kamu lakukan hanya sepak bola, yang kamu lakukan hanya voli. Padahal sebagai prajurit komando, kamu melaksanakan latihan tidak boleh tidak setiap hari. Jadi kalau kamu melempar pisau, tidak boleh sehari sekali. Lempar pisau kamu tidak boleh sehari sekali. Sehari minimal 3 kali. Menembak tidak boleh sebulan sekali. Menembak ya 1 hari sekali nembak, walaupun 3 butir. Jadi kemampuan khusus kamu harus kamu lakukan tiap hari, tidak boleh libur. Kalau kamu gunakan untuk sepak bola 2 bulan, kamu harus kembali lagi ke 0 lagi. Padahal operasi tidak pernah memberikan waktu. Tiba-tiba berangkat operasi, pada yang main bola itu adalah ahli demolisi bawah air, dia tidak bisa latihan, karena tim sepak bola tiba-tiba operasi. Ini sangat berbahaya. Tetapi lomba-lomba yang bersifat militer, kamu harus ikut. Contohnya, grup 1 menembak senapan melawan SAT 81. Kalau grup 1 kalah, dan grupnya copot. Kalau menembak pistol, grup 1 lawan SAT 81. SAT 81 kalah dengan grup 1, ya SAT 81-nya dan grupnya copot. Karena spesialisasi itu kan spesialisasi yang harus dimiliki. Tetapi kalau tembak reaksi beda lagi. Yang saya maksud kita kembali seperti RPKAD adalah prestasinya. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Harus berani jujur. Tulis sejarah, baik keberhasilan maupun kekurangannya. Pasukan khusus siap, tidak pernah terlihat, tetapi jajaran Angkatan Darat tahu bahwa itu yang lakukan adalah pasukan khusus. Ada yang berhasil, tidak tahu berhasilnya siapa. Mungkin pakai nama orang lain. Tetapi Angkatan Darat tahu itu adalah yang berhasil adalah pasukan khusus. Dan bentuk ketahuannya, maka Kasat memberikan penghargaan, entah kenaikan luar biasa dan sebagainya. Jadi tidak terlihat. Ini yang akan ditakuti oleh orang. Kalau kegiatan bersama-sama dengan masyarakat itu perlu dilakukan, tapi dengan benar dan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar euforia.